Dalam satu malam yang mengubah sejarah, 320 rudal menghujani Tel Aviv dan 8 petinggi Israel dilaporkan tewas. Langit berubah menjadi medan perang, dan untuk pertama kalinya dunia menyaksikan kekuatan yang dulu dianggap tak tersentuh kini dipaksa bertahan hidup. Apakah ini awal runtuhnya dominasi militer Israel? Langit di atas Tel Aviv dan Yerusalem tak lagi menghadirkan rasa aman seperti hari-hari sebelumnya. Cahaya malam yang biasanya dipenuhi gemerlap kota kini digantikan oleh kilatan sistem pertahanan udara dan jejak api rudal yang melintas cepat di angkasa. Warga yang dahulu terbiasa dengan rutinitas modern perkotaan kini harus hidup dalam ketidakpastian, menunggu sirene berikutnya berbunyi tanpa tahu dari arah mana ancaman akan datang. Konflik yang memasuki fase baru ini menghadirkan realitas yang jauh berbeda dibandingkan ketegangan-ketegangan sebelumnya di kawasan Timur Tengah. Jika dulu Israel dikenal memiliki dominasi militer yang hampir tak tertandingi di kawasan, kini situasinya berubah menjadi pertarungan terbuka yang memperlihatkan bahwa keseimbangan kekuatan mulai bergeser secara signifikan. Serangan balasan Iran disebut berlangsung dalam beberapa gelombang terkoordinasi yang dirancang untuk menguji sekaligus melemahkan sistem pertahanan udara Israel. Dalam setiap gelombang, pola serangan tampak semakin kompleks, memadukan rudal balistik jarak menengah, drone bersenjata, serta proyektil berkecepatan tinggi yang diluncurkan hampir bersamaan untuk membingungkan radar pertahanan. Sirene peringatan dini meraung hampir tanpa jeda di berbagai kota besar. Warga berlarian menuju bunker bawah tanah yang telah lama disiapkan sebagai bagian dari doktrin pertahanan sipil Israel. Anak-anak digendong dalam keadaan setengah tertidur, sementara orang tua membawa tas darurat berisi makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Kesunyian jalanan menjadi pemandangan yang kontras dengan biasanya. Kafe-kafe yang sebelumnya ramai kini tutup rapat, pusat perbelanjaan kosong, dan transportasi publik beroperasi terbatas. Ketegangan terasa bukan hanya di udara, tetapi juga dalam ekspresi wajah setiap orang yang berusaha tetap tenang di tengah ancaman yang terus berulang. Laporan dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa intensitas serangan kali ini meningkat secara drastis dibandingkan konflik sebelumnya. Iran diduga mengubah strategi dengan memanfaatkan teknologi navigasi terbaru yang memungkinkan rudal mencapai target dengan akurasi tinggi meski menghadapi sistem intersepsi berlapis. Para analis militer menilai bahwa tujuan utama serangan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga tekanan psikologis jangka panjang. Ketika sirene berbunyi berulang kali sepanjang malam, kelelahan mental mulai menjadi faktor yang sama berbahayanya dengan ledakan itu sendiri. Media sosial dipenuhi rekaman warga yang merekam kilatan cahaya di langit malam. Beberapa video memperlihatkan proyektil yang berhasil dicegat, namun sebagian lainnya menunjukkan ledakan di kejauhan yang menimbulkan kepulan asap tebal di area perkotaan. Banyak yang mengaku sulit tidur karena suara dentuman yang datang tiba-tiba. Bahkan suara pintu tertutup keras atau kendaraan melintas dapat memicu kepanikan spontan akibat tekanan psikologis berkepanjangan. Informasi dari sumber militer menyebutkan bahwa Iran kemungkinan menggunakan varian rudal generasi terbaru yang dirancang untuk menghindari sistem radar tradisional. Teknologi manuver di fase akhir penerbangan disebut menjadi tantangan besar bagi sistem pertahanan udara Israel. Sistem Iron Dome yang selama ini menjadi simbol perlindungan nasional dikabarkan harus bekerja tanpa henti. Operator pertahanan udara menghadapi beban luar biasa karena jumlah proyektil yang datang hampir bersamaan melampaui pola serangan konvensional yang pernah terjadi sebelumnya. Beberapa laporan menyebut adanya kerusakan infrastruktur penting, termasuk fasilitas energi dan jaringan listrik di wilayah pesisir. Pemadaman listrik sementara terjadi di beberapa area, menambah suasana mencekam bagi warga yang sudah berada dalam tekanan mental tinggi. Di Tel Aviv, sejumlah gedung tinggi dilaporkan mengalami kerusakan akibat gelombang kejut ledakan. Kaca-kaca pecah berhamburan, sementara layanan darurat bekerja sepanjang malam mengevakuasi warga dari bangunan yang dianggap tidak lagi aman. Sementara itu, wilayah Yerusalem juga meningkatkan status kewaspadaan maksimal. Aparat keamanan ditempatkan di berbagai titik strategis untuk menjaga ketertiban dan memastikan evakuasi berjalan lancar jika diperlukan. Pemerintah Israel kemudian menetapkan status darurat nasional tingkat tertinggi. Kebijakan ini memungkinkan mobilisasi penuh sumber daya negara, termasuk pembatasan aktivitas sipil demi meminimalkan korban jiwa. Sekolah, universitas, dan pusat kegiatan publik dihentikan operasionalnya. Anak-anak mengikuti pembelajaran jarak jauh jika jaringan memungkinkan, sementara sebagian besar keluarga memilih tetap berada di rumah perlindungan. Bandara internasional membatasi penerbangan secara ketat. Banyak maskapai menunda atau membatalkan jadwal karena risiko keamanan yang dinilai terlalu tinggi bagi penerbangan sipil. Di sisi lain, pasar keuangan regional mulai merespons ketegangan ini dengan volatilitas tajam. Harga energi global menunjukkan fluktuasi karena kekhawatiran gangguan distribusi minyak di kawasan Teluk. Ketegangan tidak hanya terjadi di medan militer,
tetapi juga di panggung diplomasi internasional. Negara-negara besar mulai mengeluarkan pernyataan yang menyerukan penahanan diri dari semua pihak. Cina dilaporkan mengirimkan pesan diplomatik keras agar konflik tidak meluas menjadi konfrontasi global. Kepentingan ekonomi dan jalur perdagangan energi menjadi faktor utama sikap tegas tersebut. Pergerakan armada laut di sekitar Selat Hormuz meningkatkan perhatian komunitas internasional. Jalur strategis tersebut merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia, sehingga setiap eskalasi di wilayah itu memiliki dampak global. Amerika Serikat sendiri meningkatkan kesiapan militernya di kawasan tanpa secara langsung mengumumkan keterlibatan aktif. Langkah ini dipandang sebagai upaya pencegahan sekaligus sinyal politik kepada berbagai pihak. Para pakar hubungan internasional menilai konflik ini berpotensi mengubah peta keamanan Timur Tengah secara permanen. Aliansi regional dapat mengalami pergeseran tergantung pada bagaimana konflik berkembang dalam beberapa minggu ke depan. Di dalam negeri Israel, solidaritas masyarakat terlihat melalui relawan yang membantu distribusi makanan dan kebutuhan darurat. Organisasi sipil membuka pusat bantuan bagi warga yang rumahnya terdampak serangan. Rumah sakit bekerja dalam kapasitas tinggi untuk menangani korban luka dan trauma psikologis. Tim medis tidak hanya menangani cedera fisik, tetapi juga dampak mental akibat paparan konflik berkepanjangan. Sementara itu di Iran, media pemerintah menggambarkan operasi militer sebagai respons terhadap ancaman eksternal. Narasi domestik menekankan ketahanan nasional dan kesiapan menghadapi tekanan internasional. Perang informasi juga berlangsung sengit di dunia digital. Berbagai klaim, rekaman, dan propaganda beredar cepat, membuat publik global sulit membedakan fakta dan informasi yang belum terverifikasi. Organisasi kemanusiaan internasional mulai memperingatkan potensi krisis sipil jika konflik terus berlanjut. Evakuasi warga asing dan distribusi bantuan darurat menjadi prioritas utama sejumlah negara. Ketakutan akan eskalasi regional semakin nyata ketika kelompok-kelompok bersenjata di kawasan lain menyatakan solidaritas terhadap salah satu pihak. Hal ini meningkatkan risiko konflik meluas melampaui dua negara utama. Pasar global merespons dengan kehati-hatian. Investor memantau perkembangan setiap jam karena konflik Timur Tengah secara historis selalu berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia. Indonesia melalui pernyataan resminya kembali menegaskan posisi netral aktif dengan mendorong dialog damai. Pemerintah menyerukan penghentian kekerasan dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi internasional. Seruan gencatan senjata juga datang dari berbagai organisasi dunia yang menilai bahwa korban terbesar dari perang selalu berasal dari kalangan sipil yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam konflik. Di tengah dentuman dan ketegangan geopolitik, kehidupan sehari-hari warga biasa menjadi kisah yang jarang terlihat. Orang tua berusaha menenangkan anak-anak mereka, pasangan saling menguatkan, dan komunitas berusaha bertahan dalam ketidakpastian.